Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Hikmah perintah doa di sela-sela perintah puasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan 187 Allah menyampaikan tentang hukum puasa. Dan di antara ayat-ayat tersebut, di ayat 186 Allah perintahkan tentang berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa-doa hambaku saat mereka memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku dan hendaklah beriman kepadaku agar mereka selalu di dalam kebenaran. Saudara-saudariku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah doa di antara hukum puasa memiliki hikmah. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan, hikmah di balik peletakan ayat doa di antara ayat puasa adalah anjuran memperbanyak doa ketika kita berada di bulan Ramadan. Dan ditekankan, bahkan diperintahkan lagi saat kita berbuka puasa. Sehingga dari ayat ini kita akan mencari kapan waktu yang paling baik dan paling utama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat bulan Ramadan. Yang pertama, di saat kita berpuasa. Di dalam hadis Sahih Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum. As-shaim hatta yuftir, wal imamul 'adil, wa da'watul mazlum." Ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang terzolimi. Di dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa saat kita berpuasa, mulai waktu fajar hingga waktu maghrib, maka doa kita yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di waktu ini kita harus memperbanyak doa kepada Allah untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, agar semuanya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ketika berbuka puasa. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum. Al-imamul 'adil, was-shaim hina yuftir, wa da'watul mazlum." Ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa saat dia berbuka. Yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Saudara-saudariku yang berbahagia,
Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita bahwa doa yang dikabulkan oleh Allah dan tidak tertolak, terutama di saat kita sedang berbuka puasa. Oleh karena itu, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma di saat berbuka puasa dia mendoakan untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, dan seluruh orang-orang yang dia cintai. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis hasan. Dia berdoa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau dengan rahmat-Mu yang begitu luas, Engkau ampuni aku. Dengan doa ini, semoga di dalam bulan Ramadan ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita, anak kita, istri kita, semua kehidupan mereka, rezeki mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di sisa sepertiga akhir malam. Di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibalah, wa may yas'aluni fa u'tiyah, wa may yastaghfiruni fa aghfirlah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan doa-doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, akan aku berikan untuknya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosanya. Saudara-saudariku yang berbahagia, mari terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu yang mustajab ini, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, kehidupan kita, umur kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta keluarga kita dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.